dari lautan, dari sungai-sungai dan isinya, dari pepohonan, semua itu Allah ciptakan untuk menjadi modal manusia untuk hidup di atas muka bumi itu. Maka Allah Ta'ala pun mengatakan untuk kita fasiru fil ardi, maka berjalanlah di atas muka bumi. Ya. Allah Ta'ala dialah yang menciptakan bumi zalula, yaitu menciptakan bumi ini yaitu tunduk pada kita, menjinak di hadapan kita. Bahkan bumi ini Allah taruh di bawah kita, kita injak tiap hari. Maka Allah Ta'ala berfirman, famshu fi manakibiha. Maka kalian bersegeralah, berjalanlah kalian di jalan-jalan di muka bumi itu. Wa kulu min rizqih. Bahkan Allah Ta'ala memberikan kepada kita, makanlah oleh kalian sebagian dari rizki. Nah, tapi harus kita ingat, wa ilaihin nusyur. Dari semua yang Allah ciptakan kepada kita, semua itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Wa ilaihin nusyur. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali untuk apa? Untuk ditanya. Dalam sebuah hadis kita akan ditanya tentang harta kita. Pertama ditanya tentang dari mana kita dapat dan untuk apa kita gunakan. Nah, semua itu ada pertanggungjawabannya nanti. Alam naj'alil ardu mihada. Bukankah kami telah membentangkan untuk kalian bumi ini? Tidakkah kalian bersyukur? Maka dikatakan di sini kal firash, seolah-olah bumi ini adalah tempat tidur. Ibarat kalau misalnya kita punya kasur, itu adalah buminya kita. Maka benarlah filosofi bahwasanya bumi itu asalnya kita dari sana dan kembalinya kita akan ke sana. Kenapa? Karena kelak kita akan tidur di pusara, tidur di kubur. Yaitu kita akan kembali ke bawah bumi. Oleh karena itu, dimulai dari sini, alam naj'alil arda mihada. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, berfikirlah, janganlah kalian sombong wahai manusia. Kenapa? Karena kalian berasal dari tanah dan kalian akan kembali ke tanah, dan apa lagi yang perlu disombongkan oleh kalian wahai manusia. Kemudian wal jibala autada, dan al jibal jama' dari jabal yang maknanya adalah gunung-gunung, pegunungan, bebukitan, autada sebagai pasak-pasak, yaitu tiang-tiang yang menyangga bumi sehingga bumi bisa seimbang. Seandainya di bumi ini tidak ada satupun gunung, maka dipastikan bumi ini tidak akan seimbang dan banyak bergerak. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan sesuatu pun melainkan pasti ada hikmahnya, diketahui maupun tidak diketahui oleh manusia. Jadi tidak semua hikmah diketahui oleh manusia. Dan di antara hikmah, Allah ciptakan gunung untuk menjadi pasak, penyangga, tiang bumi, sehingga bumi menjadi normal berjalan, atau bumi menjadi normal seperti ini, dia tidak bergerak, maksudnya dia balance, sehingga manusia ataupun hewan yang tinggal di atasnya, mereka bisa berjalan dengan baik. Itu adalah salah satu dari gambaran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya di atas muka bumi ini. Dikatakan oleh para mufassirun dalam At-Tafsir Al-Muyassar, wal jibal rawasi, yaitu gunung-gunung sebagai pasak-pasak. Kai la tataharrak bikumul ard. Agar apa? Kai di sini artinya agar la tataharrak bikumul ard. Agar ard, bumi ini la tataharrak, tidak bergerak untuk kalian. Karena ketika bumi ini bergerak, sedikit bergerak, maka kalian akan kebingungan atau hancur, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati seluruh penduduk bumi sebenarnya. Namun rahmat yang bersifat umum. Adapun rahmat yang bersifat khusus, maka itu ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menjadikan atau menciptakan buat kalian wahai manusia azwaja. Ini perkara yang sangat penting dan vital dalam kehidupan kita. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan kalian azwaja, berpasang-pasangan. Dikatakan oleh para ulama mufassirun dalam At-Tafsir Al-Muyassar, wa khalaqnakum asnafan dzakaran wa untha. Wa khalaqnakum asnafan dzakaran wa untha. Dan kami telah menjadikan kalian wahai manusia,
Ya, kami telah menjadikan kalian asnafan. Asnaf jamak dari sinf, yang maknanya adalah bergolong-golong, bermacam-macam. Dan bermacam yang dimaksud di sini adalah dzakaran wa untha, yaitu laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Bahkan tidak hanya manusia, melainkan jin dan juga hewan. Adapun jin, bagaimana kita tahu bahwasanya mereka juga diciptakan berpasangan, yaitu laki dan manusia? Ada dalilnya, yaitu dalilnya dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika memasuki al-khala, yaitu idza dakhala Nabi SAW al-khala, yaqul, kalau misalnya Nabi SAW masuk ke dalam WC atau menuju ke tempat menunaikan hajatnya, beliau berkata, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya saya, yaitu hamba, itu kata Rasul, dan kita contohkan doa ini, a'udzubika, berlindung kepada Engkau ya Allah yang Maha melindungi, minal khubuth wal khaba'ith. Berlindung kepada Allah dari apa? Dari dua macam syaitan, al-khubuth dan al-khaba'ith. Al-khubuth jamak dari khabith, yaitu syaitan dari kalangan jin yang berjenis laki-laki, ya, dan mereka adalah khabith, yaitu menjijikan, kotor, najis. Wal khaba'ith, khaba'ith jamak dari khabithah, yaitu syaitan dari kalangan jin dan mereka itu khabithah, perempuan menjijikan. Kemudian kalau misalnya binatang, bagaimana kita tahu jantan dan betina? Itu adalah sesuatu yang masyhur, tanpa petunjuk dalil pun kita bisa menyaksikan dengan his kita, yaitu dengan panca indera kita. Ini semua adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau misalnya kita hidup tanpa adanya berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan? Lalu bagaimana kita tercipta seperti ini jika semua dari manusia adalah laki-laki semua? Bagaimana terciptanya generasi kemudian? Bahkan kita merasa bahwasanya jika andai hidup kita tidak berpasangan, itu seakan hampa, bukan? Bukankah Nabi Adam alaihissalam dahulu kala di mana beliau tinggal alaihissalam? Di surga. Di surga. Maka kemudian beliau membutuhkan satu dan ke surga, kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Apalagi yang bisa didapat? Surga. Ketika misalnya Nabi Adam alaihissalam ingin meminta kepada Allah sesuatu di surga atau melihat apapun buah di surga, maka itu kenikmatannya berlipat. Namun kemudian Nabi Adam alaihissalam menginginkan satu, yaitu apa? Pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Maka kami menciptakan untuk kalian pasangan. Bahkan di surga, apalagi diminta, apalagi dicari, semua kenikmatan telah Allah gelontorkan untuk Nabi kita Adam alaihissalam. Namun kemudian ada satu kebutuhan dan hajat yang belum tertunaikan, kebutuhan cinta, kebutuhan berpasangan. Maka Allah dengan rahmatnya pun menciptakan satu pasangan, lawan jenisnya. Dan kemudian turun-temurun sampai sekarang kita pun berpasang-pasangan. Bahkan yang masih sesuai dengan fitrah bagi laki-laki atau perempuan akan tertarik dengan lawan jenisnya. Ini semua bukanlah aib, tetapi ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala menciptakan untuk kita beragam, yaitu berpasangan laki-laki dan perempuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Dan kami telah menjadikan naum, yaitu tidurnya kalian, subata, sebagai istirahatnya kalian. Dikatakan oleh para ulama dalam at-tafsir al-muyassar, wa ja'alna naumakum rahatan li abdanikum fihi tahda'una wa taskunun. Wa ja'alna naumakum rahatan li abdanikum, yaitu kami telah menjadikan buat kalian naumakum, tidurnya kalian, rahatan li abdanikum, sebagai rehat, sebagai istirahatnya untuk apa? Untuk abdanikum, untuk badan-badan kita. Sebagaimana badan membutuhkan hak, maka Allah Ta'ala memberikan istirahat untuk kita. Bayangkan jika Allah Ta'ala tanpa menciptakan atau tidak menciptakan tidur, sehingga kita setiap hari terjaga,
maka akan tertekanlah diri kita. Bukankah kalau misalnya kita tidak tidur 3 hari saja, itu sudah terasa sempitnya dunia, maka Allah dengan rahmatnya telah menjadikan untuk kita istirahat berupa tidur. Ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, bahkan kepada makhluknya yang lain. Fihi tahdaun wa taskunun. Di dalam naum tersebut, di dalam tidur kita tersebut, tahdaun, kalian pun menenang. Wa taskunun, kalian pun merasakan sakinah, yaitu ketenangan dalam tidur kita. Kemudian ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnal laila libasa." Dan kami telah menjadikan malam sebagai pakaian. Setelah tadi wa ja'alna naumakum subata, maka Allah mengkaitkan dengan waktu yang normalnya manusia tidur, yaitu lail, malam hari, sebagai libas, sebagai pakaian, sebagai selimut. Dikatakan oleh para ulama dalam at-tafsir al-muyassar, wa ja'alna al-laila libasan talbasukum zulmatuhu aw zulmatuhu wa taghshakum kama yasturu thawbu labisahu. Dan kami telah menjadikan lail, malam, sebagai libas, sebagai pakaian. Talbasukum zulmatuhu atau zulmatuhu wa taghshakum, yang mana zulamah yaitu kegelapan lail, kegelapan malam itu telah menyelimuti kalian dan mengkofri kalian. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Di malam hari kita beristirahat dalam kegelapan. Maka memang cocoklah malam itu sebagai waktu untuk kita beristirahat. Karena gelapnya, Allah sediakan untuk kita kegelapan itu agar kita lebih tenang beristirahat. Kegelapan itu seolah menjadi selimut kita dan menjadi cover untuk kita, sehingga kita pun lebih tenang untuk beristirahat. Kama yasturu thawbu labisahu. Kama, sebagaimana, yasturu thawb. At-thawb artinya adalah pakaian. Yasturu, menutupi, labisahu, pemakainya. Pakaian yang kita pakai ini menutupi diri kita. Itu pakaian ibarat malam untuk kita. Ketika malam hari, kegelapan adalah pakaian kita. Dan ketika siang hari, pekerjaan adalah perhiasan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alnal nahara ma'asha." Dan kami telah menjadikan nahar, yaitu siang, ma'asha, sumber kehidupan atau pencarian kehidupan. An-nahar dengan adanya tambahan alif setelah ha atau di antara ha dengan ra, maknanya adalah siang. Adapun kalau misalnya an-nahr, nahr, ha-nya disukunkan mati dan tanpa alif lam setelahnya, maka maknanya adalah sungai. Jadi di sini bukan sungai artinya, tetapi artinya adalah siang. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami telah menjadikan siang sebagai momentum untuk mencari penghidupan. Dikatakan oleh para ulama dalam at-tafsir al-muyassar, wa ja'alna an-nahara ma'ashan tantashiruna fihi lima'ashikum wa tas'auna fihi limasalihikum. Yaitu ja'alna an-nahara ma'asha, kami telah menjadikan nahar, siang, sebagai momentum untuk mencari kehidupan, mencari penghasilan. Tantashiruna fihi lima'ashikum, kalian tantashirun itu menyebar, ya, fihi, di nahar tersebut, di siang hari kalian menyebar kemana-mana. Dan kita lihat kalau di siang kita, di area kita, di jalanan kita lihat manusia muntashirun, manusia mereka saling menyebar untuk mencari nafkah. Lima'ashikum, yaitu kalian boleh menyebar di siang hari untuk mengais rizki, mengais karunia Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang halal. Namun kalau misalnya kita lihat sekarang, betapa banyak orang-orang mereka telah Allah ciptakan untuk mereka siang, telah Allah ciptakan untuk mereka usaha, kekuatan, pekerjaan, tetapi mereka tidak bersyukur.
Bahwasanya Allah lah yang telah mengizinkan mereka semua untuk mencari pekerjaan. Allah lah yang telah mengizinkan uang-uang itu untuk mereka dapatkan. Sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur. Wa tas'auna fihi limasalihikum. Dan di siang hari tas'aun, kalian pun berjalan mencari limasalihikum, menuju maslahat-maslahat untuk diri kalian. Kebaikan-kebaikan untuk diri kalian. Allah izinkan di siang hari kita bekerja, mencari nafkah, mencari kebaikan dan keutamaan, juga karunia dari Allah Ar-Razzaq Al-Karim. Ayat ke-12. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Dan kami telah membangun. Banayna, bana yabni artinya membangun. Oleh karena itu, dalam bahasa Indonesia ada kata membina. Membina rumah tangga, membina yayasan. Apa arti bina? Dari kata bana yabni binaan. Artinya membangun. Jadi membina adalah membangun. Dan kami telah membangun fauqakum, atas kalian. Kita lihat ke atas, apa yang telah Allah bangunkan untuk kita? Sab'an shidada. Sab'an ada 7. 7 apa? Ternyata 7 langit. Disifati langit-langit itu shidada, jamak syadid, yaitu yang keras. Maksudnya keras ini besar, agung, dan tidak bakal kita lunakkan. Karena kita menyapa angkasa pun tidak mampu. Kita hanya mampu melihat. Dan apa yang kita lihat dari warna biru angkasa, itu hanyalah batas pandangan kita. Yang mana yang sejatinya pada hakikatnya, langit tersebut entah seberapa. Sebagian saintis, yaitu para ilmuwan, terutama mereka yang terinfluence dengan barat, mereka menafsirkan 7 langit ini, sab'a samawatin tibaqa, 7 langit ya, dengan derajatnya. Mereka menafsirkan dengan tafsiran saintifik, yang mana wallahu ta'ala a'lam, tafsiran tersebut adalah tafsiran yang batil. Mereka mengira bahwasanya 7 ini yaitu dilapisi dengan atmosfer masing-masing. Padahal tidak mungkin seorang pun bisa mencapai langit ke-5, langit ke-6 tidak mungkin, dan tidak bisa kita prediksikan. Antar satu langit dengan langit lainnya membutuhkan entah sekian ribu tahun perjalanan, kita tidak tahu. Dan baiknya kita tidak menafsirkan secara saintifik hal-hal semacam ini. Yang kita yakini adalah bahwasanya langit yang kita lihat ini betapa maha luasnya, dan rahmat Allah lebih luas dari itu semua. Karena nanti kita akan melihat bagaimana surga dan neraka. Dan semoga Allah lindungi kita dari azab neraka dan dimasukkannya kita ke surga. Dan kita akan lihat bahwasanya jannat itu arduhas samawat wal ard. Jannat, surga, ardnya, bentangannya, luasnya seperti samawat, langit-langit dan bumi. Dan kita sendiri baru langit pertama saja kita belum bisa merabanya. Maka lebih-lebih jika dikatakan bahwa saya surga bentangannya itu samawat, langitan. Betapa agungnya makhluk Allah yang bernama langit. Sekarang, apakah kita wahai manusia patut bagi kita untuk sombong? Ketika Allah katakan langit, langit pertama, apakah kita mampu menggapainya dengan tangan? Tidak bisa. Sementara langit makhluk terbesar, lebih besar dari kita. Maka seharusnya langit lebih pantas sombong, lebih sombong daripada kita. Tapi tidak. Gunung kita lihat. Gunung lebih besar jauh daripada kita semua. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya Allah taala turunkan Al-Qur'an 'ala jabal, atas satu gunung saja. Satu gunung saja, yang tentu satu gunung jauh lebih besar daripada manusia dikumpulkan. La ra'aitahu, kamu akan melihat jabal itu khasyi'an. Khasyi'an artinya adalah khusyuk, tunduk. Mutasaddian, dengan hati yang berkeping-keping terpecah. Karena apa? Min, disebabkan khasyatillah,
rasa takut kepada Allah. Dan khasyah di sini adalah al-khauf dengan adanya ma'rifah, yaitu rasa takut dengan adanya pengetahuan tentang siapa yang mereka takuti, Allah Azza wa Jalla. Itu menunjukkan bahwasanya gunung sekalipun mempunyai pengetahuan bahwasanya Allah adalah Rabbnya. Gunung memiliki khasyah, rasa takut. Alam memiliki rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Alam memiliki ilmu tentang itu. Maka mengapa manusia yang berakal tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ingatlah wahai manusia, kami telah membangun di atas kalian sab'an shidada, 7 langit. Yang kalau misalnya 1 langit saja Allah taala hancurkan itu, maka sudah tidak ada apa-apanya dunia ini. Dalam at-tafsir al-muyassar, para ulama mufassirun berkata, wa banaina fawqakum sab'a samawatin matinatan atau matinatal bina'i muhkamatal khalqi la sudu'a laha wala futur. Dan kami telah membangun di atas kalian 7 langit, matinatal bina, dengan kuatnya bangunan langit itu, muhkamatul khalq, dengan pastinya dan kuatnya, kokohnya ciptaan itu. La sudu'ala, tiada kecacatan di dalamnya, tiada kekurangan di dalamnya, wala futur, tidak ada aib. Kalau misalnya kita lihat langit, apakah ada cacat? Tidak ada cacatnya ternyata. Kalau kita perhatikan, tidak ada keretakan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam surat Al-Mulk awal-awal bisa kita lihat apakah ada futur? Tidak ada kecacatan, tidak ada keretakan di langit. Andai langit itu retak, andai langit Allah retakkan, maka hancurlah kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian di surat An-Naba ayat 13, wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami telah menjadikan siraj. Siraj di sini adalah matahari, pelita. Wahaja, bersinar, mengeluarkan sinar yang menerangi. Dikatakan oleh para ulama dalam at-tafsir al-muyassar, wa ja'alna asy-syamsa sirajan wa qadan mudhi'a, dan kami telah menjadikan asy-syams, matahari, siraja, sebagai pelita. Kalau kita lihat pelita itu pasti ada nar di dalamnya, ada kebakaran di dalamnya. Begitu pula dengan matahari, ada yang terbakar di dalamnya, dan pembakaran itu yang membuat sekitarnya terlingkupi dengan cahaya. Maka itu bedanya matahari dengan bulan. Kalau kita lihat bulan hanyalah pantulan, maka seolah-olah bulan itu bercahaya, padahal tidak. Tetapi siapakah atau apakah yang memantulkan cahayanya? Apa? Matahari. Matahari sumber sinarnya. Waqad, yaitu yang membara dengan adanya karakter terbakar di dalamnya. Mudhi'an, dan memberikan daw, yaitu memberikan sinar yang ada panasnya. Maka itulah hakikat matahari. Jadi kalau misalnya kita perhatikan secara fisika, matahari ada fungsinya, bulan ada fungsinya. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat-ayat di surat An-Naba ini, ada al-lail, ada an-nahar. Al-lail mempunyai fungsi, an-nahar mempunyai fungsi. Dan pada al-lail terdapat qamar, pada an-nahar terdapat syams, dan qamar itu pantulan dari syams. Maka diutamakan nahar ketika kita bekerja dan berzikir. Ya, jadi siraja, pelita, waqada, yang ada karakter membakarnya, dan mudhi'a, yaitu yang memberikan sinar yang terang dengan adanya panas. Allah Ta'ala berfirman di 3 ayat terakhir, 14, 15, 16 pada sore kali ini, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjajan linukhrija bihi habban wa nabatan wa jannatin alfafa. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan, minal mu'sirat, dari mu'sirat. Apa itu mu'sirat? Kalau diterjemahkan pasti awan-awan. Ma'an thajjaja, air yang berlimpah turun. Coba kita lihat mu'sirat. Mu'sirat. Pernahkah kita tahu bahasa Arab dari sirup? Sirup adalah asir. Sirup itu adalah saripati dari buah-buahan. Seolah-olah perasan dari buah-buahan. Asir maknanya perasan. Mu'sirat yaitu adalah pemerasan.
Jadi awan itu seolah diperas. Seperti misalnya kita mempunyai air mata. Kemudian ini tisu kita ambil dan saking banyaknya air mata, kemudian tisu tersebut penuh dengan air mata. Kita peras. Itu ibarat awan, kemudian turun rintik-rintik hujan darinya. Seperti itulah mu'sirat asr, yaitu perasan. Jadi awan itu seolah memeras dirinya, kemudian turun dari awan tersebut karena diperas, maka turunlah qatarat, yaitu rintik-rintik hujan. Rintik-rintik hujan. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Linukhrija bihi habba wa nabata. Dengan adanya tujuan, dengan ada lam di sini, lam at-ta'lil, yaitu lam untuk menyebutkan kausalitas. Yaitu untuk apa Allah Ta'ala menurunkan air dari perasan-perasan awan ini, linukhrija bihi habba wa nabata. Agar kami akhraja yukhriju, yaitu menurunkan, atau bukan, afwan, akhraja yukhriju mengeluarkan, bihi dengan air tersebut dikeluarkan apa dari bumi itu? Habba, yaitu biji-bijian, wa nabata, dan tumbuhan, dan yang ketiga wa jannatin alfafa, dan rimbunan taman-taman. Jadi jannah maknanya adalah taman, ya. Jannat, taman-taman. Alfafa, yaitu jamak dari lif, yaitu dedaunan yang rimbun sehingga menjadi taman-taman. Dan kita lihat betapa banyaknya taman-taman, bebungaan di muka bumi ini, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak akan keluar kecuali pasti ada air yang telah menjadi sebab mereka keluar. Inilah semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alfafa, jamak dari leaf. Oleh karena dalam English kita kenal ada leaf. Leaf dari bahasa Arab yaitu artinya adalah daun. Dikatakan oleh ulama dalam At-Tafsir Al-Muyassar, wa anzalna minas sahabil mumtirati ma'an musabban bikathrah. Dan kami telah menurunkan dari as-sahab. As-sahab yaitu awan, al-mumtirah yang memberikan matar, memberikan hujan, yaitu air, sebagaimana akhir-akhir ini turun dengan rahmat Allah. Munsabban bikathrah, dengan glamurnya air itu turun. Untuk apa ya Rabb? Linukhrija bihi habba, agar kami mengeluarkan dengan air itu habba, yaitu benih, biji, mimma yaqtatu bihin nas wa hashaij mimma ta'kuluhu dawab. Allah Ta'ala mengeluarkan habba dan akan menjadikan darinya yaqtatu bihin nas, manusia akan memakannya menjadi makanan pokok. Wa hashaij mimma ta'kuluhu dawab, dan juga rerumputan, tanaman-tanaman kecil yang ad-dawab jamak dari dabbah, yang maknanya adalah binatang ternak. Binatang-binatang akan memakan dari rerumputan itu dengan berkah dari air yang semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basatin multaffah ba'daha ba'd bi ba'd, dan akan adanya basatin jamak dari bustan, yaitu taman-taman, kebun-kebun, multaffah, yaitu saling berimbunan, ba'dha bi ba'd, satu sama lain, litasha'u bi aghsaniha, disebabkan berantainya atau berantingnya atau bercabangnya, aghsaniha, yaitu ranting-rantingnya bercabang. Maka menjadi kayalah bumi ini dengan tanaman-tanaman. Wallahul musta'an, wallahu ta'ala a'lam. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sampai ke meja kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan dari Abu Afnan, dan insyaallah akan kami jawab sesuai dengan pengetahuan yang Allah berikan kepada kami. Dan jika pun kami tidak bisa menjawabnya, maka semoga ini menjadi pekerjaan rumah bagi kami yang akan kami jawab di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Abu Afnan berkata dan bertanya, bagaimana bila ada orang yang menafsirkan Al-Quran sedangkan penafsirannya menyelisihi bahkan menentang syariat Islam? Apakah ada ketentuan dalam menafsirkan Al-Quran? Taib, jazahullah khairah. Terima kasih atas Abu Afnan yang telah bertanya pada sore hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi beliau yang bertanya
dan juga memberkati beliau dan kita semua. Adapun untuk menafsirkan Al-Quran, tentu ada ketentuan dan tidak mudah. Seorang yang belum memiliki kapabilitas ilmu dalam ilmu syar'i, maka tidak boleh dia berbicara tentang Al-Quran, kecuali yang dia ketahui. Dan itu pun harus dia ketahui tidak dengan usahanya sendiri, melainkan dia harus ada pembimbingnya, harus ada ambilan dari mana. Seorang yang menafsirkan itu tidak bisa dia secara independen begitu saja tanpa adanya ilmu sebelumnya. Ilmu yang dibutuhkan sebelum dia menafsirkan itu ada beragam macam ilmu. Yang pertama, dia harus memahami bahasa Arab pastinya. Tidak mungkin seseorang berbicara tentang tafsir namun belum memahami bahasa Arab. Bahkan memahami bahasa Arab itu pun juga tidak bisa seperempatnya saja atau setengahnya saja, melainkan dia harus memahami bahasa Arab secara komprehensif. Tidak bisa misalnya kita punya banyak perbendaharaan kosakata saja, kemudian kita berbicara tentang tafsir hanya karena kita tahu kosakata. Melainkan kita harus mengetahui sisi nahwu, sisi sorof, dan juga balaghah. Itu jika kita mau berbicara tentang tafsir. Kemudian tidak cukup dengan itu, melainkan seorang yang mau berbicara tentang tafsir, dia juga harus memiliki kafa'ah ilmiah dalam ilmu alat lainnya selain Arabik. Dia harus mempunyai ilmu usul tafsir. Usul tafsir yaitu asas-asas metodologi dalam tafsir. Dan atau yang lebih umum dari usul tafsir yaitu pengetahuan yang cukup dalam bidang ulumul Quran, yaitu ulumul Quran. Ulumul Quran adalah kategori umum untuk ilmu-ilmu apapun yang berkaitan dengan Al-Quran. Di antara ulumul Quran adalah usul tafsir. Di antara ulumul Quran adalah asbabun nuzul. Di antara ulumul Quran adalah an-nasikh dan mansukh, dan masih beragam macam lain dari furu' dan cabang ulumul Quran. Kemudian dia juga harus memiliki kafa'ah ilmiah dalam usul al-fiqh. Usul al-fiqh penting sekali bagi siapapun yang mau berbicara agama, baik tafsir, baik hadis, apalagi fiqih. Maka sebagai menjadi seorang yang berbicara tentang tafsir itu bukanlah perkara yang baru kemarin belajar kemudian bisa berbicara keesokan harinya. Itu tidak cukup. Jadi ketentuannya cukup berat dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa mencapai derajat orang yang diperbolehkan berbicara tentang tafsir. Tetapi pembicaraan tentang tafsir Al-Quran itu tidak semuanya sama, melainkan ada tingkatan derajatnya. At-tafsir al-muyassar ini bukanlah perbincangan di dalamnya perbincangan yang berat, melainkan pembicaraan makna ijmali dari ayat, yaitu makna global. Makna global dari ayat tidak membutuhkan banyak pengurasan otak di dalamnya. Sehingga insyaallah tafsir ini sangat mudah dan tidak begitu membutuhkan banyak hal tentang usul fiqih atau tentang nahwu, melainkan pengetahuan global tentang ayat semata. Adapun kalau misalnya mau lebih dalam lagi tentang surat-surat tentang ayat-ayat, maka itu ada pembahasannya terlebih dalam insyaallah. Adapun ini kita masih dalam bahasan tahap global saja dan tahap pemula. Kemudian ada pertanyaan dari akh Pratama. Banyak kaum muslimin hanya menafsirkan Al-Quran hanya ilmiah belaka. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh yang demikian itu, karena ditakutkan menolak ayat-ayat yang tidak masuk ke dalam akal dan hanya bersifat keimanan. Barakallahu fiik, jazahullah khairan atas akh Pratama yang telah bertanya tentang ini. Hanya kalimat dari pertanyaan ini belum bisa, anak pribadi belum bisa mampu mencernanya ini dimaksudkan apa ya. Banyak kaum muslimin hanya menafsirkan Al-Quran hanya ilmiah belaka. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh yang demikian itu, karena ditakutkan menolak ayat-ayat yang tidak masuk ke dalam akal dan hanya bersifat keimanan. Perlu diketahui bahwasanya masalah akal dan naql,
Akal itu akal kita, rasio kita yang telah Allah berikan dengan karunia kepada kita semua sebagai manusia dan juga jin juga. Itu selamanya tidak akan bertabrakan dengan yang namanya naql. Ada yang namanya akal, ada yang namanya naql. Beda satu huruf saja. Ini ain dan ini nun. Akal dan naql. Akal tidak akan bertabrakan dengan naql tidak akan pernah bertabrakan dengan akal. Naql yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan bertabrakan dengan akal. Adapun jika kita merasa kok akal kita bertabrakan dengan naql, maka berarti akal kita yang perlu diralat. Kadang memang mindset sebagian orang dan ikut-ikutan dengan teologi barat, terutama ahli kalam, yaitu mendahulukan akal dibandingkan dengan naql. Rasio didahulukan dibandingkan dengan wahyu. Dan ini akan menjadi musibah bagi individu muslim kalau misalnya kita mengadopsi hal seperti ini. Naql terlebih dahulu, baru akal. Ketika ada naql, yaitu Al-Quran atau As-Sunnah, yang mungkin ternyata kok sepertinya bertentangan dengan rasio kita, maka kita harus husnudzan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan kemudian suudzan kepada akal kita sendiri. Karena memang akal kita yang belum mampu, atau karena memang kita belum membina adanya rasa qabul dan taslim terhadap dalil. Qabul dan taslim itu apa? Qabul artinya menerima. Taslim artinya selamat. Oke, tidak apa-apa kita terima secara totalitas terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah. Kemudian kalau misalnya kita lihat bagaimana menafsirkan ayat-ayat, apakah menolak ayat-ayat karena tidak masuk akal? Tidak ada yang tidak masuk akal dari ayat-ayat. Semua ada masuk akal. Ketika misalnya akal kita kok terasa bertentangan, itu karena rendahnya ilmu kita. Rendahnya ilmu kita. Andai misalnya kita lebih memperhatikan dan lebih dalam lagi penafsirannya, maka akan kita temukan bahwa semua dari ayat itu sesuai dengan akal. Bahkan termasuk hal yang paling masuk akal adalah kita mengimani apapun yang ada di Al-Quran, meskipun itu di luar nalar kita. Ya, karena merupakan sesuatu yang tidak masuk akal jika kita diberikan ayat-ayat oleh Allah lalu kita kok menolak. Bagaimana mungkin kita menolak ayat-ayat Allah? Tidak masuk akal. Kita makhluk Allah, diciptakan oleh Allah, terus kita menolak ayat-ayat Allah hanya karena beda dengan pendapat kita. Maka ini sesuatu yang jauh di luar nalar sehat. Ya, wallahu taala alam. Semoga jawaban dari kami memberikan kebaikan kepada Pratama. Kemudian ada pertanyaan dari Al-Akh Al-Fadil Gagah, Mas Gagah. Ya, dalam pertanyaan ini, apa kitab tafsir apa saja yang perlu kita pelajari bagi talib baru yang ingin belajar tafsir? Jazahullahu khaira atas Mas Gagah atas pertanyaan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, taufik dan rezeki kepada Mas Gagah dan kita semua. Kitab tafsir yang perlu dipelajari oleh seorang talib yang baru belajar, apalagi yang belum bisa bahasa Arab, adalah tafsir Muyassar pertama. Pertama tafsir Muyassar. Kemudian boleh dia juga sembari membaca kitab tafsir Al-Aisar. Tafsir Al-Aisar atau Aisarut Tafasir karya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Memang tafsir ini tebal sekali, namun dikarenakan sistematikanya yang mempermudah, maka ini sangat mempermudah bagi kalangan pemula. Saya sebutkan tafsir Al-Aisar dengan penjabaran yang bagus. Saya sebutkan komposisi dari tafsirannya, bahwasanya kelebihan dari tafsir Al-Aisar ini adalah menuturkan ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Kemudian di bawahnya setelah itu ada 3 bagian. Bagian pertama pembahasan tentang mufradat atau kosakata. Dan kosakata yang akan dibahas itu mempermudah kita memahami ayat. Setelah adanya kosakata, kemudian dituturkan makna global ayat. Semakin mempermudah pemahaman kita terhadap ayat. Dan yang ketiga adalah kesimpulan dan faedah yang didapat dari ayat-ayat tersebut. Insya Allah dalam satu bagan, misalnya ayat 1 sampai 16, misalnya dalam surat An-Naba, mufradat, kosakata, kemudian makna global, kemudian kesimpulan, itu benar-benar insya Allah akan mempermudah bagi para pelajar pemula. Itu yang kedua. Kemudian kitab yang ketiga ada juga tafsir As-Sa'di. Tafsir As-Sa'di memang bahasanya kadang agak sedikit ambigu atau berat atau semacam terlalu global.
Tetapi insyaallah tafsir As-Sa'di ini adalah tafsir yang sangat baik ya. Jadi 3 tafsir, tafsir Al-Muyassar, kemudian tafsir Al-Aisar, kemudian tafsir As-Sa'di. Ada kitab-kitab tafsir lainnya jika mungkin antum bertanya. Tafsir Ibnu Katsir itu memang bacaan yang bagus. Tetapi tafsir Ibnu Katsir hakikatnya adalah tafsir untuk kalangan menengah, bukan untuk pemula. Sehingga jikapun antum menginginkan untuk mempelajarinya, maka sebaiknya pelajarilah bersama dengan seorang ustaz atau seorang alim yang memiliki pengetahuan dalam ilmu tafsir, sehingga tidak cepat futur dalam membaca kitab tafsir Ibnu Katsir. Baik, barakallahu fiik. Kemudian Akhtama bertanya, apakah kalau mau belajar tafsir Quran harus hafal Al-Quran dan harus bisa bahasa Arab dahulu? Barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya dari Akhtama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan, rezeki yang berlimpah dan berkah kepada Akhtama. Belajar tafsir Al-Quran tidak diwajibkan untuk hafal Al-Quran komplit terlebih dahulu, tidak. Tetapi baiknya dan alangkah dan jauh lebih baik ketika kita mempelajari ayat yang kita pelajari itu, kita hafalkan ayat itu. Ya. Jangan kemudian kita belajar saja tanpa kita hafalkan ayat itu. Hafalkan ayat itu bertahap. Misalnya tiap pekan kita mempelajari setengah halaman dari tafsir. Ya. Maka kita targetkan 1 pekan kita hafalkan setengah halaman itu. Pekan kemudian kita hafalkan setengah. Ya. Dan seperti itu rutin, ya. Dan kalau misalnya mau lebih baik, diselingi juga dengan belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Maka memang alangkah baiknya. Dan ini mungkin masukan untuk banyak dari penyelenggara kajian. Ya ikhwan, kita sekarang membutuhkan metodologi belajar yang lebih tepat untuk kaum muslimin, yaitu mempelajari ilmu tafsir secara sistematis. Kontinuitasnya perlu dijaga terus menerus, terus continue. Dan pembahasan dalam tafsir tersebut tidak keluar kemana-mana, melainkan apa yang dibahas di kitab, sehingga para pelajar atau pembelajar yang ada atau hadirin, mereka menikmati itu semua dan mereka terdidik untuk runut dan sistematis dalam belajar Al-Quran. Itu yang terbaik sekarang dan itu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin sebenarnya, dan itu yang perlu disadari oleh kita semua. Namun qadarullah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki. Ya, walhamdulillah sekarang sudah muncul banyak kajian-kajian, melainkan lebih perlu dipoles lebih baik lagi insyaallah taala menuju tafsir yang lebih runut. Apakah harus bisa bahasa Arab dahulu? Tidak harus, selama dia tidak ingin menjadikan dirinya sebagai alim kelak. Tapi kalau sebagai pembelajar saja tidak harus, melainkan tentu yang jauh lebih baik adalah dia bisa belajar bahasa Arab sekaligus. Kemudian ada pertanyaan dari Akh Syarifuddin, ayat ke-7. Beliau bertanya, ayat ke-7 ada yang mengartikan gunung sebagai pencegah gempa sebagaimana yang terbukti secara saintifik. Apakah ini boleh? Jazakallahu khaira untuk Akh Syarifuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dan ilmu yang bermanfaat untuk antum dan kita semua. Untuk waja'alna di sini jibal, gunung-gunung sebagai autada, pasak, itu memang sudah secara tafsiran sudah tertafsirkan dia sebagai pembalance bumi. Dan kalau dibuktikan secara saintifik, maka pembuktian ini adalah pembuktian yang Allah berkati, alhamdulillah. Ini pembuktian menunjukkan benarnya Al-Quran. Nah, tafsiran semacam ini atau pembuktian dan penguatan dari sisi saintifik ini tidaklah mencederai tafsiran Al-Quran, melainkan ini justru semakin memperkuat Al-Quran. Tetapi sekali lagi, Al-Quran bukanlah kitab sains. Al-Quran adalah kitabullah, kitab kaum muslimin, dan bukan kitab sains. Tetapi sains bisa saja membuktikan kebenaran Al-Quran. Tanpa misalnya sains ternyata tidak bisa membuktikan ayat-ayat yang ini, yang itu. Saya nggak tahu bukti-buktinya misalnya. Tetap saja walaupun belum terbukti secara saintifik, tetap wajib kita mengimaninya. Dan untuk yang gunung ini, silakan dan tidak masalah bagi kita untuk menafsirkan atau menambah khazanah ilmiah dalam hal seperti ini.
Satu pertanyaan lagi ya, insyaallah. Kemudian dari Akh Agung ada pertanyaan, bagaimana pandangan Ustaz tentang pandangan sebagian kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab rujukan sains, astronomi, saya tidak tahu astronomi, taunya astronomi, kesehatan dan lain-lain. Mengingat Al-Quran juga banyak berbicara mengenai hal tersebut. Ya, jazakallahu khairan untuk Akh Agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak, ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan juga Akh Agung. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui sebelumnya bahwasanya Al-Quran itu asalnya bukan kitab sains. Tetapi di dalam Al-Quran memang ada beberapa hal yang menyinggung sains. Dan Al-Quran atau sains yang ada di Al-Quran itu pasti hak dan benar. Hak dan benar. Dan sains duniawi, para saintis, mereka pasti bisa. Dan bisa membuktikan kebenaran yang ada di Al-Quran dengan sains mereka. Namun tentu saja, sekali lagi, Al-Quran bukan kitab sains, dan para saintis, mereka ketika menafsirkan dan mereka mengeksplor dunia, mengeksplor bumi, langit, untuk membuktikan kebenaran Al-Quran, pertama mereka harus meyakini bahwasanya tanpa adanya mereka pun Al-Quran sudah benar, itu pasti. Kedua, mereka setelah mendapatkan fakta-fakta ilmiah terbukti secara sains yang semakin membenarkan Al-Quran, mereka tidak bisa menyimpulkan itu dan mengumumkannya ke kaum muslimin ataupun ke dunia sebelum mereka merujuk juga kepada para ulama tafsir yang sesungguhnya. Karena pada hakikatnya para saintis mereka bukanlah mufassirun, sehingga mereka boleh mengeksplor untuk membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis Nabawi dalam beberapa hadis. Boleh membuktikan itu karena cintanya kepada Islam, cintanya kepada Al-Quran dan Sunnah, boleh. Tetapi pada akhirannya, sebelum mereka menuturkan konklusi itu kepada orang-orang, mereka harus merujuk dulu kepada para ulama mufassirun dan didiskusikan kepada kaum mufassirun. Setelah itu barulah apa yang telah tersepakati boleh ditampilkan kepada umat, kepada manusia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati ilmu kita dan waktu kita semua, dan semoga Allah jadikan ini semua sebagai media dakwah yang baik, berkah bagi penyelenggaranya, bagi pematerinya, dan bagi semua pemirsa yang semoga mendapatkan berkah dan ilmu dari pembahasan ini. Dan ana ucapkan kepada para penyelenggara, kepada para hadirin dan pemirsa atau penyimak Rabbani TV, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyiban dan berkah dan keberkahan dalam hidup kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.